इमाम अहल सुन्नत ए इमाम मोहम्मद रजा ए इमाम अहल सुन्नत ए इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत ए इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Prima Ramadhani, mahasiswa pasca sarjana S2 UIN Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Kali ini kita akan mencoba membahas sejarah sosial peradaban Islam, sejarah sosial pendidikan di dunia Islam. Kali ini kita akan coba mengutip sejarah peradaban pendidikan di dunia Islam di benua Afrika, tepatnya di Somania. Islam telah mulai dikenal di Afrika pada awal masa perkembangannya, yaitu pada peristiwa Hijriyah pertama. Menurut kepercayaannya umat Islam, Raja Absamah bin Abjar dan beberapa pengawalnya memeluk agama Islam setelah mendapat keterangan dari para sahabat Nabi yang hijrah tersebut. Pada masa ini, Islam merupakan salah satu agama yang terbesar di Afrika dengan jumlah penganut kira-kira sebanyak 460 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya tinggal di wilayah Arab Maghribi di Afrika Utara, yaitu di negara-negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan wilayah Sahara Barat. Komunitas kaum muslim juga dapat ditemukan terbesar di setiap negara di kawasan Afrika Sub-Sahara. Jumlah penganut Islam diperkirakan masih terus berkembang dengan pesat di Afrika, baik karena aktivitas dakwah maupun pertumbuhan penduduk yang tinggi di komunitas mereka. Agama Islam terbesar secara berkelanjutan di Afrika pada masa kekhalifahan Rasyidin dan masuk melalui wilayah-wilayah Mesir, Nubia, Ethiopia, serta Afrika Utara lainnya. Pada masa masuknya Islam di Mesir, penduduk konflik memberikan dukungan karena pasukan Muslim membebaskan mereka dari tekanan kekaisaran Romawi Timur. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As dan Uqbah bin Nafi' memimpin pasukan Muslim hingga Libya, yaitu pada kisaran tahun ke-21 Hijriah. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Panglima Abdullah bin Sa'ad dan Abdullah bin Zubair melanjutkan hingga ke Tunisia dengan mengalahkan pasukan Bizaitun pada 25 Hijriah dan Berber pada tahun 33 Hijriah. Pada masa Khalifahan Umayyah terjadi beberapa kali pemberontakan Berber di wilayah Afrika Utara yang berhasil dipadamkan antara lain oleh Panglima Muawiyah bin Hudaid, Uqbah bin Nafi' dan Abu al-Muhajir Dinar.
Zubair bin Qais, Hasan bin Numam, Musa bin Nushair, dan Tariq bin Ziyad. Penyebaran Islam kemudian lebih jauh lagi dengan melintasi gurun Sahara, terutama pada kaum Murabitun yang pada abad ke-11 menaklukkan Maroko, Ghana, dan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya kaum Muwahhidun melanjutkan ke Afrika Barat dan Afrika Tengah sampai pada tahun ke-541 Hijriah. Setelah itu timbullah kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan oleh suku-suku penduduk asli pedalaman Afrika di Mali, Chad, Sudan, Nubia, Somalia, Zanzibar, Malawi, dan lain sebagainya, yang terus melanjutkan penyebaran agama Islam melalui dakwah dan perdagangan pada abad-abad selanjutnya. Hampir semua warga Somania adalah pemeluk Muslim Sunni. Setelah lebih dari 1400 tahun, Islam membuat sebagian besar masyarakat Somania mempraktikkan Islam, memperkuatkan dan yang lebih mengatur Somania selain dari tetangga langsung mereka. Banyak di antaranya yang baik Kristen maupun penganut agama asli pribumi. Kaum Muslim awalnya mencari perlindungan dari penganiayaan di kota-kota di pantai utara Somalia. Ideal Islam adalah masyarakat diatur untuk menerapkan ajaran Islam di mana tidak ada perbedaan yang ada antara sekuler dan ranah religius. Di antara warga Somalia, yang ideal dilakukan sepenuhnya telah didekati di utara daripada di antara beberapa kelompok di daerah yang menetap di selatan, di mana pemimpin agama pada satu waktu merupakan bagian integral dari struktur sosial dan politik. Di antara pengembara urgensi kehidupan pastoral memberikan bobot yang lebih besar untuk para peran prajurit, dan pemimpin agama diharapkan untuk tetap jauh lebih baik lagi dalam menghadapi masalah politik. Peran pemangku agama mulai menyusut pada tahun 1950-an dan 1960-an karena sebagian kekuatan hukum dan pendidikan dan tanggung jawab dialihkan kepada otoritas sekuler. Posisi pemimpin agama berubah secara substansial setelah renovasi pada tahun 1969 dan pengenalan sosialisme pada prinsip Qur'ani, dan dia membentuk ateisme. Pemimpin agama diperingatkan untuk tidak ikut campur di dalam hal politik, dan ini juga sebagai salah satu faktor yang membuat rancuhnya di dalam suatu negara. Pemerintah yang baru mengadakan perubahan hukum bahwa beberapa tokoh agama melihat ada
produk hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rezim tersebut bereaksi tajam terhadap kritik dan mengeksekusi beberapa demonstran. Selanjutnya, pemimpin agama tampaknya menyesuaikan di negara dengan pemerintah. Dan itulah tadi sejarah proses masuknya Islam ke Afrika, tepatnya di kota Somalia. Barangkali dari penjelasan saya ini tentu masih banyak kurangnya. Maka untuk itu saya selaku pemateri berharap untuk rekan-rekan sekaliannya untuk menonton video ini hingga akhir, dan juga tekan tombol subscribe, like, dan komen video ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.